السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته والتزم بطريقته وترسم خطاه وجعل العقيدة أساسا لفكرته والأحكام الشريعة مقياسا لعمله ومصدر لأحكام. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ناديتم إلى الصلاة. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخر آية. صدق الله. Ma'asyiral muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dengan memuji dan memuja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setiap pekan keempat kajian mingguan kita adalah seputar tema fikih ibadah. Dan ini insyaallah jadi kajian fikih terakhir ya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Sehingga insyaallah nanti kita lanjutkan lagi kajian kita setelah Ramadan berlalu. Berarti di bulan April nggak salah ya. Bulan Syawal nanti itu April, pekan terakhir, pekan keempat. Kemudian senantiasa pula kita berselawat dan mengirimkan salam kepada pemimpin kita, junjungan kita, kekasih kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan fikih salat, yakni seputar salat berjamaah. Sekarang kita akan bahas seputar azan, hukum seputar azan, keutamaannya. Kemudian kalau masih ada waktu kita akan bahas juga seputar imam salat ya berjamaah. Yang pertama, perintah azan ini diperintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 58. Allah berfirman, "Wa idza nadaitum ilas shalah." Dan apabila engkau menyeru mereka untuk mendirikan sholat. Diperintah untuk mendirikan sholat. Ayat ini menjelaskan tentang seruan, nadaitum, ya, nidaan, seruan. Allah memerintahkan untuk kalian memberikan atau menyeru mereka, orang-orang mukmin, untuk mendirikan sholat. Kemudian dalam ayat yang lain, surah Al-Jumu'ah yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang mukmin, kalau kalian diseru. Nah, jadi kalau kalian diseru. Jadi di situ ada nudiya. Nudiya itu seruan. Diseru ya kepada salat pada hari Jumat. Kata Allah, bergegaslah kalian, bersegeralah kalian. Dan wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah menjelaskan sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian andai kalian mengetahuinya. Nah, jadi ayat-ayat ini menunjukkan tentang pensyariatan seputar azan. Yang kalau kita baca di dalam hadis-hadis yang sahih dikisahkan tentang munculnya azan itu ketika Nabi SAW sudah dihijrah ke Madinah. Jadi dalam sirah bisa kita baca ketika Nabi dan sahabat di Makkah setelah peristiwa Isra Mi'raj, yakni pada tahun ke-10 kenabian,
barulah Allah mensyariatkan perintah sholat 5 waktu kepada kaum muslimin. Dan ketika itu masih di Makkah, sholat 5 waktunya dikerjakan dengan berjamaah di rumah-rumah, ya, atau bahkan kadang-kadang mereka kerjakan di lereng-lereng gunung, ya, di bukit-bukit, tempat-tempat yang sunyi. Mestinya kan mereka sholat di sekitar Ka'bah mestinya, tapi mereka dilarang. Dan di samping karena Ka'bah juga pada saat itu penuh dengan berhala. Nah, sehingga pada saat itu bahkan Rasulullah SAW bersama sahabat ketika mereka sholat di waktu zuhur asar, orang-orang kafir Quraisy seringkali mengolok-olok mereka. Seringkali mengolok-olok mereka. Nah, nanti setelah Nabi dan sahabat hijrah ke Madinah, barulah ada pensyariatan seputar azan. Yang ini dikisahkan dalam hadis yang sahih, dikisahkan oleh Ibnu Umar. Dia menceritakan kana muslimuna hina qadimul Madinah yajtama'un. Jadi pada saat itu kaum muslimin sudah tiba ke Madinah, sudah datang ke Madinah, mereka berkumpul dan mereka memperkirakan waktu sholat tanpa ada yang menyerunya. Lalu mereka berbincang-bincang pada satu hari tentang hal itu. Sebagian mereka mengatakan, bagaimana kalau kita mengajak orang pergi sholat itu dengan cara membunyikan lonceng seperti kaum Nasrani. Kemudian ada pula yang mengusulkan, bagaimana kalau kita menyeru manusia pergi sholat menggunakan trompet seperti kaum Yahudi. Nah, semua usulan para sahabat itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah memerintahkan, dikisahkan Umar mengatakan, bukankah lebih baik dengan kita mengumandangkan suara untuk memanggil orang sholat? Maka Rasulullah SAW memerintahkan, ya Bilal, qum, hai Bilal, berdirilah. Dan kata Nabi SAW, kumandangkanlah azan. Ya Bilal, ya, qum fanadi bis salah. Hai Bilal, bangunlah dan kumandangkanlah azan untuk memanggil orang sholat. Nah, lafaz azan itu sendiri sebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Lafaz azan itu dari mimpinya sahabat. Sahabat bermimpi tentang bagaimana lafaz azan yang dibaca. Dan karena itulah para ulama juga mengatakan salah satu cara sampainya wahyu kepada Nabi adalah lewat mimpi. Nah, itu mimpinya sahabat waktu itu. Dan dia ceritakan kepada Nabi dan Nabi kemudian membenarkan, ya itulah lafaz azan. Itulah lafaz azan. Kemudian Nabi SAW juga mengajari, jadi azan pada zaman Nabi itu 6 kali sehari semalam. Ya, 6 kali sehari semalam. 5 waktu sholat tambah 1 azan pada saat fajar kadzib, fajar dusta, yaitu pada saat sepertiga malam akhir. Jadi muazzinnya Nabi ada 2. Bilal bin Rabah, ini muazzin tetap, dan Ibnu Ummi Maktum, ini muazzin khusus subuh. Ibnu Ummi Maktum ini muazzin khusus sholat subuh. 5 waktu yang lain itu termasuk waktu sholat malam, yaitu sepertiga malam akhir, itu muadzinnya adalah Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah. Dan lafaznya itu dijarkan Nabi kepada Ibnu Ummi Maktum dan kepada Bilal bin Rabah untuk menambahkan kalimat as-salatu khairum minan naum. Jadi as-salatu khairum minan naum pada saat membangunkan orang untuk sholat malam. Karena itulah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, apakah as-salatu khairum minan naum itu dibaca saat azan tahajud saja, tidak azan subuh. Sebagian mengatakan bisa dibaca kedua-duanya, azan tahajud dan juga saat azan subuh. Tapi ada pula yang berpendapat tidak. Kalimat as-salatu khairum minan naum itu hanya dibaca pada saat azan tahajud. Itu. Nah, jadi karena itu pandangan Syekh bin Bas itu beda sama Syekh Ibn Utsaimin. Itu beda. Kalau Syekh Ibn Utsaimin ya silakan memandangkan as-salatu khairum minan naum di waktu salat kapan saja, termasuk waktu subuh. Dan sebenarnya jamaah rahmatullah, kalau Ramadan nanti kita praktekkan itu tidak perlu kita anak-anak itu berpatrol keliling
rumah-rumah warga untuk bawakan sahur, ya. Pakai bawa pentungan, bawa baskom, kadang bawa botol, ada juga yang kadang pakai motor. Itu ribut kan, bising. Bawakan orang untuk sahur, pandu gitu ya. Sahur pandu. Ya, atau kadang-kadang ada orang yang di masjid mengumumkan itu. Bangun sahur, kalau sudah jam 3 dia umumkan. Itu tidak perlu sebenarnya, karena di zaman Nabi sudah ada azan tahajud. Jadi azan tahajud sekitar jam setengah 3 atau jam 2 sudah bisa. Jam 2, setengah 3, jam 3. Jam 3 juga bisa. Kan sekarang subuh, hampir jam 5 sekarang subuh ya. Jadi berarti jam 2 itu bisa mulai azan tahajud, jam 2, jam 3 itu bisa azan tahajud di situ. Hanya memang kita di Indonesia ini masih sangat jarang yang mengamalkan itu. Sehingga kalau itu mau diamalkan ke masyarakat bulan Ramadan, sebaiknya diumumkan dulu kepada masyarakat. Jangan sampai pas azan jam 3 orang kaki mati imsak besok. Azan orang. Sudah baru jam 3. Jangan di masjid ini Pak Imam masih mengigau nak pergi azan gitu kan. Padahal memang begitu. Saya di rumah itu di Maros, seingat saya ada 2 masjid yang azan itu kalau Ramadan, azan tahajud. Ada satu pesantren, satunya lagi itu kayaknya bukan pesantren, masjid umum ya. Tapi dia hanya Ramadan. Sempat dulu bertahan, habis Ramadan masih lanjut. Cuma biasanya juga terlalu mepet waktunya. Subuh jam 5, dia azan sudah jam 4 lewat. Azan tahajudnya sudah jam 4 lewat, sudah mepet sekali waktunya. Gitu. Mepet sekali. Jadi orang bisa salah paham memang. Orang bisa mungkin jamnya di pesantren ini terlalu cepat atau bagaimana gitu. Dengan orang bisa salah sangka. Gitu. Itu pun azannya juga kurang semangat. Tidak tahu mungkin muazzinnya masih ngantuk barangkali ya. Karena salah ngantuk azannya. Nah itu yang tidak kalah penting, lafaz azannya harus benar ya jamaah. Jadi muazzin itu dipilih, muazzin itu juga harus lafaz azannya benar. Kadang saya dengar ada lafaz azan itu yang keliru. Ada satu masjid dulu saya biasa isi kajian itu. Itu muazzinnya bilang asyhadu alla ilaha illallah. Bukan illallah tapi ilallah. Asyhadu alla ilaha illallah, bukan illallah. Ya, kalau ilah itu menuju Allah. Kalau illallah selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Atau aku bersaksi bahwa tiada Tuhan menuju Allah. Kalau ilah, coba beda sekali arti. Asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Ilallah itu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain tiada Tuhan menuju Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Illa selain Allah. Ila menuju Allah. Ya, tapi kadang kita dengar muadzin bacaan azannya masih kurang pas ya. Itu sebaiknya muadzinnya harus juga bagus bacaan azannya. Ya. Lafaznya Allahu Akbar itu yang benar itu Allahu Akbarullah, bukan dipotong. Allahu Akbar itu nggak dipotong. Yang benar secara bahasa itu Allahu Akbarullah. Meskipun sebenarnya kata Allahu Akbar itu tidak merubah makna, tapi kurang pas. Seperti kalau kita bilang begini, kalau kita pakai bahasa Indonesia ya, kita bilang terima kasih banyak. Ya. Atau kalau kita katakan banyak-banyak terima kasih. Kalau banyak-banyak terima kasih itu kan sebenarnya kurang. Banyak-banyak terima kasih. Itu kurang pas ya. Yang pas itu terima kasih. Banyak. Tapi kalau banyak-banyak terima kasih. Sama kadang orang menyingkat jazakallah khair. Itu kurang pas. Yang pas jazakallah khairan. Gitu. Ada tanwin fathatain. Nah, itu tidak merubah arti, cuma kurang pas. Yang pas itu Allahu Akbar. Jadi langsung dia. Allahu Akbarullah, bukan Allahu Akbar. Allah enggak dipotong, sambung. Allahu Akbar. Itu disambung.
Kemudian tadi syahadatnya harus benar ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Jangan sampai asyhadu Allahnya jadi lafzul jalalah. Asyhadu Allah ilaha illallah. Loh, kenapa asyhadu Allah? Itu asyhadu Allah karena di situ tuh hurufnya itu alif nun, lam alif. Itu idgham ya, dilebur. Allah. Asyhadu Allah, bukan asyhadu Allah ilaha. Kalau asyhadu Allah itu bukan lafaz Allah yang lafzul jalalah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, ini yang paling banyak salah itu pada saat hayya 'alas shalah, itu paling banyak salah. Karena hanya di situ tipis. Ha tipis. Hayya 'alas shalah, ha tipis. Jadi memang kalau orang Arab haknya itu tipis. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim. Tipis. Ha tipis. Seperti kayak mengisap udara. Ha. Alhamdulillah. Innal hamdalillah, alhamdulillah. Hayya 'alas shalah. Ya, kalau hayya 'alas shalah tidak merubah arti tapi kurang pas. Ya, hayya 'alas shalah. Dan sholahnya itu juga ada tak marbutoh ya, itu di ujungnya itu huruf tak yang tak marbutoh, tak yang bulat itu. Tahu bulat, tahu bulat. Tak yang bulat pakai titik dua itu kan sukun. Jadi bacanya hayya 'alas shalah. Ya, shalah itu harus ada haknya yang sukun. Dibaca sukun kan, dibaca. Jadi tak marbutoh kalau tandanya mati di atas, tanda mati, tanda sukun, bukan sukun bakar ya. Kayak sekarang juga banyak orang goreng bakar. Tanda mati itu bacanya jadi hayya 'alas shalah. Haknya itu harus ada kedengaran hayya 'alas shalah. Shalah itu ada. Kemudian hayya 'alal falah. Nah, itu falah itu lahnya itu juga tipis itu. Falah, hak tipis, bukan kadang-kadang muazin mungkin terlalu capek jadi hayya 'alal falah. Itu kayak gitu kan. Akhirnya jadi gitu kan. Apa poso. Ya. Falah. Padahal itu tipis haknya. Hayya 'alal falah. Gitu. Kemudian as-salatu khairu minan naum. Ya. Itu as-salatu khairu minan naum itu minan naum. Itu dua harokat ya. Minan naum. Jadi as-salatu khairu minan naum. Minan naum itu karena itu minan itu nun sukun ketemu dengan nun yang fathah. Jadi minan naum. Kemudian naumnya juga itu jangan dibaca panjang. Naum, jangan naum. Bagaimana orang tidak lama tidur di rumahnya karena naum itu tidur. Tidurnya panjang. Salah sedikit naum turun tempat ranjang. Di mana? Di bawah ranjang kan. Naum disuruh turun. Naum. Salatu khairu minan naum. Minan naum. Salatu khairu minan naum. Nah, seperti itu. Nah, itu lafaz azan ya. Sampai selesai. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian selepas azan, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, hendaklah kalian, kata Nabi, membaca apa yang dibaca oleh muadzin. Ya. Jadi bacalah yang dibaca oleh muadzin. Kecuali ketika muadzin membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hendaklah kalian baca la haula wala quwata illa billah. Jadi khusus untuk hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kita diperintahkan baca la haula wala quwata illa billah. Kemudian pada saat muadzin baca as-salatu khairu minan naum, Nabi tidak menyuruh kita membaca apa-apa. Tidak ada hadis yang memerintahkan kita baca apa-apa. Kemudian kata Nabi, selepas azan berkumandang, fasallu alayya, bersalawatlah kalian kepadaku. Jadi kita disunahkan baca salawat setelah azan. Baca salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu faqul, bacalah doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Biasanya kalau di TV itu ditambah ya, agak panjang lafaznya. Wasyarafa wa darajatan 'aliyatan rafi'ah, ada tambahan kalimat seperti itu. Wasyarafa wa darajatan 'aliyatan rafi'ah. Itu tambahan itu sebenarnya tidak ada di dalam hadis. Itu tambahan yang dibuat oleh para kiai
Itu tidak ada tambahan itu sebenarnya di dalam hadis. Jadi kalau di masa Nabi, Bilal bin Rabah itu azan di luar masjid, bukan di dalam. Karena Bilal bin Rabah itu azan, dia mencari kemana arah angin ke utara, dia menghadap ke utara supaya suaranya itu dibawa ke angin ke sana. Kalau arah anginnya ke timur, dia menghadap ke timur supaya suaranya. Kalau sekarang muazin tidak perlu hadap ke kanan, hadap ke kiri. Ini mic-nya di sini, kenapa kamu azan begini? Ini mic-nya di sini. Mic-nya di sini, kenapa kamu hadap ke sana? Hadap ke sini saja. Ya. Pas apa? Bergaya. Dan tidak ada persyaratan muadzin itu harus dalam keadaan suci dari hadas kecil ya. Kalau hadas besar kan ya otomatis ya, karena azannya di dalam masjid otomatis wajib suci dari hadas besar. Ya. Karena tidak boleh berdiam di dalam masjid ketika sedang junub. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiris sabil. Hai orang-orang mukmin, janganlah engkau mendekati solat dalam keadaan mabuk sampai engkau mengetahui apa yang engkau baca dalam solatmu. Dan jangan pula orang junub masuk ke dalam masjid, mendekati masjid kecuali sekedar lewat saja. Jadi kalau muadzin dia belum wudu tidak apa-apa. Yang penting dia tidak dalam keadaan berhadas besar. Itu dia boleh tidak dalam keadaan wudu. Kemudian apakah muazzinnya harus berdiri? Tidak ada ketentuan harus berdiri. Kalau dia mau sambil duduk, nggak ada masalah. Yang penting fokus ya. Yang sampai gini tiba-tiba berubah lagu dandung, belum selesai terus tiba-tiba berubah, atau tiba-tiba berubah jadi oke gas gitu. Jangan sampai tiba-tiba jadi oke gas gitu. Jangan sampai. Jadi tidak ada keharusan harus berdiri. Kalau di zaman Nabi itu memang berdiri itu Bilal, karena kan kalau sekarang muadzinnya mau duduk, nggak ada masalah. Itu. Tidak ada masalah. Tidak ada keharusan juga harus menghadap ke kiblat. Ya. Tidak ada keharusan. Mau menghadap kiblat mau tidak ada keharusan. Begitu. Nah, cuma memang di masyarakat kita itu kan awam ya. Jadi sebaiknya muazin jangan terlalu banyak gaya nanti. Nanti jamaahnya oke. Canggihnya nih muazinnya pakai kacamata sebentar azan. Pakai kacamata hitam. Azan pakai kacamata hitam. Ternyata dia baru tiba, dia naik motor kan, baru tiba dan belum sempat copot. Sudah waktu sini masjid lain sudah mau qomat, dia mulai buru-buru dia masuk langsung azan. Dia tidak lupa lepas kacamata. Kacamatanya masih hitam, kacamata hitam dia pakai. Dan tidak ada keharusan. Ya boleh seperti itu. Cuma tadi saya katakan karena uruf di masyarakat kita tidak begitu. Kebiasaan di masyarakat kita itu kalau adzan itu berdirilah, madhab kiblat lah ya. Itu saja kita amalkan. Itu tidak usah kita karena alasannya kan tidak ada keharusan seperti itu, boleh sambil duduk boleh. Jadi akhirnya muazzinnya sambil baring-baring di karpet masjid, ya langsung antara ini asalnya apa ini begini saja orang gitu. Aliran sesat orang apa ini? Tidak seperti itu. Jadi kadang-kadang memang ada perkara-perkara itu hal-hal yang itu sudah uruf di masyarakat, kebiasaan di masyarakat, dan itu tidak melanggar syariat, tidak apa-apa dikerjakan. Jangan sampai kita kerjakan sebaliknya, berbeda sama kebiasaan masyarakat, dan itu justru membuat masyarakat jadi bingung. Ya. Khutbah Jumat dulu di zaman Nabi selesai doa selesai turun. Tapi di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, setelah berdoa dia khutbah kedua, dia tambahkan, dia kutip ayat Al-Qur'an, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan gitu. Ya sekarang kita khotib, ya kita amalkan itu karena itu sudah kebiasaan di masyarakat, sudah seperti itu. Khawatirnya kalau kita tidak melakukan itu, langsung kita habis baca doa turun, orang jadi kaget. Pernah kawan saya seorang, ada teman saya pernah sekali begitu. Dia habis selesai khutbah Jumat, selesai dia berdoa, dia langsung turun. Dia tidak baca ayat yang biasa dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah, ketika jadi khutbah Jumat itu. Akhirnya pengurus masjid itu tanya ke saya, Ustadz kenapa teman tak begitu ya? Habis khutbah langsung turun, habis doa langsung turun. Gitu. Biasanya kan ada baca ayat dulu, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba, kan gitu seterusnya. Jadi itu uruf di masyarakat, kebiasaan, tidak apa-apa diamalkan. Gitu. Karena juga bukan perkara yang terlarang. Seperti tadi, azan berdiri menghadap ke kiblat, ya, muazzinnya dalam keadaan sudah wudu, pakaiannya rapi. Gitu. Amalkan saja seperti itu. Sama juga, Ustadz, apakah boleh Pak Imamnya cuma pakai baju kaos? Baju kaos Pak Imam nih, tidak pakai songkok. Sebenarnya fikihnya boleh. Cuma kebiasaan di masyarakat kita itu
Ya, kenapa Pak Iman begitu? Baju kaos baru tidak pakai songkok pula. Itu kan kebiasaan kita sih nggak seperti itu. Imam kita itu ya minimal pakai peci, kemudian bajunya bukan baju kaos tapi ya minimal baju kemeja, baju yang berjahit ya, berkancing ya, berkancing lebih rapi. Kalau di Eropa biasa, kalau di Eropa itu orang imamnya nggak pakai peci, cuma pakai jaket, bahkan pakai kaos kaki. Itu biasa kalau di Eropa itu orang sholat seperti itu. Ya kayak di wilayah Turki, bahkan kayak di Turki. Tapi kalau kita di sini kan tidak kebiasaan seperti itu. Sehingga itu tadi tidak perlu kita membuat hal baru yang meskipun secara fikih itu boleh, supaya orang tidak kaget. Gitu, supaya orang tidak, karena tidak bisa dipungkiri bahwa jamaah kita atau kaum muslimin secara umum itu masih sangat awam. Ya, masih sangat awam. Gitu. Nah, jamaah rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, apa hukum azan? Para ulama mayoritas berpendapat hukum azan adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang kerjakan, gugur kewajiban itu di satu kampung. Ya, Rasulullah SAW menjanjikan keutamaan bagi orang-orang yang azan. Ya, saya dalam satu hadis riwayat Bukhari, apabila azan dikumandangkan kata Nabi maka syaitan, ini keutamaan azan yang pertama. Kalau azan dikumandangkan kata Nabi maka syaitan akan berlari terkentut-kentut hingga dia tidak mendengar suara azan tersebut. Dan kalau azan sudah selesai dikumandangkan dia kembali. Kemudian apabila dikumandangkan lagi azan, ya, jadi azan itu ada dua macam ya. Pertama azan pertama, yang kedua azan yang kedua namanya iqamat, biasa disebut iqamat. Sebenarnya dua-duanya itu azan. Kalau di dalam hadis dikatakan itu dua-duanya azan. Makanya ada salat sunnah di antara dua azan. Maksudnya dua azan itu azan dan iqamat. Itu Nabi janjikan kalau azan dikumandangkan syaitan lari terkentut-kentut sampai dia tidak dengar suara azan itu. Dan kalau sudah selesai dia kembali lagi. Kemudian kalau dikumandangkan lagi azan kedua, qomat maksudnya, syaitannya lari lagi terkentut-kentut. Dan kalau sudah selesai dia balik lagi. Kemudian kata Nabi, dan syaitan itu senantiasa akan melintas di atas pikiran kita, di atas kepala kita dan di dalam pikiran kita. Sehingga sesuatu yang kita tidak ingat, kita jadi ingat pada saat sholat. Begitu kata Rasulullah SAW. Jadi selesai azan dikumandangkan, pada saat azan syaitannya lari. Selesai azan dia balik lagi. Di qomat lagi dia lari lagi. Selesai qomat dia balik lagi. Kemudian dia akan, kata Nabi, dia akan lewat di atas kepala kalian dan akan melintas di pikiran kalian. Sehingga apa yang kalian tidak ingat teringat ketika sholat. Ya, waktu sholat tidak ingat kunci motor di mana di sini. Begitu pas sholat, tak ingat nih, ada di dekat pot itu, di dekat pintu rumah. Itu pas diingat pas sementara sholat. Tadi setengah mati dicari, mana ini mau ke masjid tidak apa kunci. Jalan kaki ke masjid sampai pas sholat nih, ingat tuh kunci motor itu saya simpan di dekat pot yang di dekat pintu rumah. Nah, jamaah rahmatullah, karena itu kemudian juga azan, Nabi juga menjanjikan orang yang azan itu nanti dari kiamat manusia akan bersaksi kepada dia. La yasma'u mada sautil muadzani jinna wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengar oleh bangsa jin dan manusia, segala sesuatu yang mendengar dan mendengarkannya itu, melainkan kata Nabi, semua mereka itu akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Jadi kalau ada muadzin, maka nanti dari kiamat semua menjadi saksi. Manusia, jin, ya akan bersaksi, ini memang tukang azan. Terus gimana Ustaz tadi kalau tadi azannya masih salah-salah? Tidak apa-apa. Ya. Kalau tidak ada yang lain mau dia apa? Tidak apa-apa, karena intinya prinsipnya adalah perintah itu dikerjakan sesuai kadar kemampuan. Allah berfirman, wattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, kalau tidak ada, jangan sampai gara-gara saya jelaskan tadi mesti bagus bacanya. Kamu banyak kayak kita. Dulu orang rebutan apa tidak, saya baku dorong jadi imam. Sekarang azan orang baku dorong gitu, jangan sampai seperti itu. Ya, karena intinya prinsipnya itu kerjakan sesuai kemampuan. Ya, dia mampunya masih begitu bacanya masih belepotan salah, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Tapi yang saya maksud itu muadzinnya ya. Muadzin tetapnya atau mungkin yang biasa azan itu sebaiknya dipilih yang bagus. Kemudian begitu juga Rasulullah SAW menjanjikan riwayat Bukhari, "Lau ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saff al-ula, thumma lam yajidu illa ay yastahimu 'alaihi lastahmu
Kata Nabi SAW, seandainya setiap orang mengetahui keutamaan azan dan keutamaan shaf yang pertama dalam sholat berjamaah, kata Nabi, kemudian mereka ingin memperebutkan azan dan memperebutkan shaf yang pertama, kata Nabi, tentu mereka akan memperebutkannya dengan cara diundi. Ya, saking besarnya itu keutamaan mengumandangkan azan. Karena kata Nabi, orang itu akan rebutan itu untuk menjadi muadzin, sebagaimana juga shaf yang pertama. Dan Nabi janjikan bahwa muadzin itu nanti dari kiamat lehernya panjang. Al muadzinu ya atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Seorang muadzin, kata Nabi, memiliki leher yang panjang di antara manusia pada hari kiamat nanti. Riwayat Muslim. Jadi banyak sekali keutamaan muadzin, termasuk dijanjikan yang punya dosanya. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa muadzin itu lebih utama daripada imam. Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Imam itu adalah penjamin bagi makmumnya, sedangkan muadzin adalah orang yang diamanahi. Ya, diamanahi. Kemudian Nabi bersabda, fa'arsyadallahu al-a'immata wa afa'al muadzinin. Ya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada para imam dan mengampuni dosa para muadzin. Jadi ada ulama yang mengatakan muadzin lebih utama daripada imam. Kalau begitu mulai sekarang saya tidak mau jadi imam, jadi muadzin saja. Ya. Tapi kalau kita baca satu hadis seperti itu kesannya. Tapi kalau kita baca hadis yang lain, ternyata jadi imam juga lebih besar fadilah. Itu nanti kita bahas pada pembahasan berikutnya. Ya. Gitu. Jadi masing-masing memang ada fadilahnya yang berbeda-beda. Gitu. Karena muadzin itu adalah sebaiknya tadi yang lafaz bacaannya itu bagus, maka ada baiknya muadzin itu adalah sekaligus sebagai naibul imam. Dia adalah wakil imam. Nah, kalau imamnya berhalangan, dia jadi imam. Nah, itu bagusnya seperti itu. Kalau di masjid saya di rumah itu di Maros, di kompleks perumahan, ada imamnya, ada muadzinnya. Muadzinnya ini sekaligus dia tinggal di masjid, ya. Dia James Bond, jaga masjid sama kebon, gitu ya. Ya, dia marbot lah ya. Ada kamarnya disiapkan. Dia itu juga bisa jadi imam. Ya, masih muda. Imam tetapnya sudah tua. Nah, kemudian muadzinnya itu dia imam masih muda, dia juga bisa jadi imam. Dia naib. Nah, itu sebaiknya seperti itu. Karena kan dua-duanya bacaannya bagus ya. Merdu suaranya, lafaz penyebutannya bagus. Gitu. Tajwidnya bagus. Seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian lalu bagaimana dengan azan yang lain? Nah, yang lain itu diajarkan oleh para ulama tentang azan kepada bayi yang baru lahir. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi mengajarkan untuk mengazani bayi yang baru lahir, mengazankan di telinga kanan, azan yang pertama, dan azankan telinga kiri, azan yang kedua atau qomat. Jadi telinga kanan. Meskipun hadis tentang azani bayi ini itu oleh beberapa ulama kontemporer seperti Syekh Al-Albani mengatakan hadis itu dhaif. Hadis itu lemah. Tapi para ulama menyatakan meskipun hadis itu lemah tidak apa-apa diamalkan. Itu karena pelajarannya besar. Apa itu? Suara pertama yang didengarkan oleh si bayi itu adalah ketika dia lahir ke dunia. Kan waktu di dalam perut sebenarnya dia sudah dengar suara itu bayi. Tapi begitu dia lahir ke dunia, pertama suara yang didengar adalah suara dan nama-nama Allah yang diserukan. Kan gitu. Jadi meskipun hadisnya dhaif, tapi amalkan saja. Azankan telinga kanan, qomatkan telinga. Ingat azan ya sama qomat. Karena ada pernah saya lihat videonya itu bapak itu dia begitu bayinya lahir, dia bukan azan, tapi dia takbiran. Allahu Akbar, Allah. Mau lebaran apa ini? Mau lebaran, mau takbiran dia. Tapi istrinya bilang, "Pak, kok jadi lebaran ini?" Dia azani, Pak, gitu. Dia kurang latihan barangkali. Gitu anaknya lahir dia takbiran. Enggak tahu mungkin lahirnya pas lebaran barangkali juga. Jadi takbiran. Jadi dia azani. Telinga kanan qomatkan telinga kiri. Ya. Kemudian begitu juga lalu bagaimana dengan azan qomat, azan pada saat seorang itu meninggal dunia? Biasa di pekuburan itu ada yang azan qomat. Jadi kalau kita baca ulama mazhab Syafi'i terdahulu
Seperti Al-Haythami sekalipun, Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau mengatakan tidak ada perintah azan di kuburan. Gitu. Tetapi memang kalau ulama-ulama mazhab Syafi'i belakangan, ya, kontemporer sekarang itu mengatakan tidak apa-apa kalau mau diazankan, karena waktu lahir dia diazankan. Diazani waktu lahir, maka wafat juga diazani. Itu begitu dalilnya yang dipakai. Gitu. Tapi kalau saya pribadi ikut pendapat para ulama mayoritas yang mengatakan orang meninggal tidak diazani, tidak dikomatkan. Memang disolati iya, tapi tidak diazani di kuburan, tidak dikomatkan. Kemudian begitu juga Nabi mengajarkan juga untuk para ulama juga mengajarkan untuk boleh mengumandangkan azan dalam situasi-situasi yang dalam keadaan khauf, takut misalnya kita. Itu juga boleh. Ya, misalnya tiba-tiba ada misalnya kayak tiba-tiba ada angin puting beliung ya, atau tiba-tiba ada api yang berkobar menyala. Sebagian ulama mengatakan boleh menggunakan azan, meskipun Al-Haythami juga mengatakan tidak boleh, tidak ada perintah untuk menggunakan itu. Tapi ulama-ulama kontemporer sebagian mengatakan tidak ada masalah, ucapkan saja itu, karena itu kan kalimat thayyibah, itu kalimat-kalimat yang baik semua. Gitu. Jadi tidak apa-apa diucapkan. Itu sama sebagaimana ketika rumah kita. Rumah ya, misalnya rumah itu diperkirakan ada gangguan jin di dalam rumah itu, ya tiba-tiba kursi gerak sendiri, tiba-tiba ada suara apa jatuh dari mana, tiba-tiba ada suara nenek-nenek sedang nangis gitu. Nah, itu para ulama mengajarkan sebaiknya rumah itu diazani sudut-sudutnya. Ini diazani sudut-sudutnya. Ya, tiap sudut itu diazani. Karena tadi hadisnya tadi mengatakan kalau adzan dikumandangkan, syaitan lari terkentut-kentut. Nah, harapannya kalau diazani sudut-sudut itu biasanya ditinggal di sudut-sudut rumah. Itu diazani sudut-sudutnya itu supaya syaitannya lari meninggalkan rumah. Ya. Kemudian makanya biasa itu kalau saya diminta ngisi ceramah syukuran rumah baru, itu saya bilang, dia pakai ini Ustaz rumah baru saya azani saja sudut-sudutnya. Saya azan di situ, Ustaz bisa pasili, bisa saya pasili. Ya, pakai apa Ustaz? Daun pandan atau terserah mau pakai apa. Yang jelas air siapkan. Nanti airnya saya ruqyah. Jadi airnya saya bacakan ayat. Ya, kemudian nanti saya akan percikkan di sudut-sudut rumahnya. Ini namanya pasili. Ya, pasili ala Nabi SAW. Karena kita sedang meruqyah rumah saja, itu kan meruqyah rumah. Diruqyah rumah. Seperti itu. Nah, itu begitu diajarkan oleh para ulama. Jadi dikumandangkan adzan di rumah-rumah itu agar rumahnya terhindar dari gangguan syaitan. Biasanya kalau ada orang baru masuk rumah itu bagus seperti itu. Kalau mau langsung cepat gimana Ustaz? Kalau mau langsung cepat ya tiap kamar satu orang azan. Kamarnya berapa? Kamarnya ada 5 kamar. Tiap kamar itu ada yang azan situ. Ya, tiap-tiap ruangan ada yang azan. Jadi langsung bersamaan itu mereka azan. Itu. Kalau mau yang lebih praktis ya taruh aja speaker besar di tengah-tengah. Azan kedengaran semua ke berbagai arah itu satu rumah itu. Jadi saya pernah sekali waktu itu tokonya mertua saya itu saya ruqyah seperti itu. Saya datang jam 10 malam. Saya matikan lampu kemudian saya taruh speaker di sudut-sudut toko itu. Lalu saya baca, saya azan. Lalu saya baca Al-Baqarah. Itu baru saya baca, saya habis azan baru baca Al-Fatihah dan Al-Baqarah beberapa ayat. Tiba-tiba kedengaran suara bapak-bapak bicara di sudut toko. Nah, bicara di suara bapak-bapak di situ. Itu syaitan, jin mungkin ya. Jin mungkin. Nah, itu seperti itu. Jadi ini diajarkan oleh para ulama tentang boleh mengadakan azan di luar keperluan untuk sholat 5 waktu. Demikian jawaban pembahasan kita seputar azan. Insyaallah setelah lebaran kita lanjutkan kajian fikih sholat berjamaah seputar pembahasan imam. Siapa yang layak jadi imam, hukum seputar imam, bolehkah anak kecil jadi imam, dan seterusnya itu kita bahas nanti setelah lebaran insyaallah di bulan Syawal. Kajian fikihnya nanti di akhir bulan April ya. Akhir bulan, kan nanti Ramadannya ini pertengahan Maret sampai pertengahan April Ramadannya. Nanti akhir bulan April kita kajian fikih lagi insyaallah. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya seputar tema boleh. Seputar pembahasan azan ini ataupun di luar tema juga boleh. Saya persilakan. Iya, iya Pak Haji, silakan Pak Haji. Iya. Oh iya.
Iya, jadi ini sudah kita bahas sebenarnya dulu. Iya iya, sebenarnya sudah kita bahas dulu ya. Sudah beberapa pembahasan yang kita bahas masalah itu. Oh iya, iya. Jadi iya, iya, iya. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, saya ingin katakan begini. Secara umum, salatnya kaum muslimin itu sudah benar semua, secara umum. Ya, tinggal ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki. Misalnya, sebagian orang mengatakan baca sholli itu wajib. Enggak, baca sholli tidak wajib. Baca sholli itu sunnah menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau ulama lain selain mazhab Syafi'i mengatakan tidak usah baca sholli. Itu contoh. Dan kalau soal takbir, ya takbir yang Nabi contohkan memang mengangkat tangan itu setinggi sejajar dengan telinga atau dengan bahu, menghadap ke kiblat, telapak tangannya menghadap ke kiblat, jari jemarinya tidak dibuka lebar, tidak dirapatkan. Nah, seperti ini. Pernah dibahas dulu, ya sudah pernah dibahas dulu. Gimana kalau ada kaum muslim yang begini caranya? Tidak salah, tapi kurang afdol, itu saja. Jadi intinya secara umum sholatnya kaum muslim sudah benar, secara umum ya sudah benar. Tinggal mau diperbaiki sedikit-sedikit yang keliru. Sudah kita bahas dulu aja dulu sebenarnya. Tapi tidak apa. Nanti lain kali karena sudah masuk Isya baru kita bahas insyaallah. Demikian kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.